Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah kita dengan menyanyi dalam buku nyanyian Jiwaku Bersukacita, sebab Dia hidup. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam 2 Petrus 1 ayat 3 yang berkata, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat silakan duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, kami umat-Mu Jemaat Gemim Solafides Sabta Marga Perkamil, baik kami yang ada di rumah gereja ini maupun di rumah masing-masing, dalam satu persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang kudus ini, kami sungguh menyadari akan setiap keberadaan hidup kami, sehingga kami mau mengakui di hadapan-Mu
bahwa kami penuh dengan kesalahan dan dosa. Dalam sepanjang kehidupan kami yang kami lalui. Baik itu melalui tutur kata, pikiran, perbuatan nyata kami. Di saat kami mengabaikan panggilan-Mu ya Tuhan, dalam ketekunan, ketaatan beribadah. Di saat kami mengabaikan orang-orang yang Engkau telah percayakan, bahkan pemerintah, gereja-Mu, segala himbauan-himbauan mereka dalam rangka memutuskan rantai virus COVID-19. Seringkali kami mengabaikan semua himbauan itu. Kami berdosa kepadamu. Bahkan berada di tengah-tengah keluarga dalam kebersamaan. Mungkin engkau dapati kami sering mengalami percekcokan, kesalahpahaman suami istri, orang tua anak, kakak beradik. Kami berdosa terhadap Engkau. Bahkan di saat kami ada tinggal tetap di rumah, supaya kami bisa bekerja, belajar, supaya kami mengisi kehidupan untuk lebih dekat dengan-Mu ya Tuhan. Tapi kadang-kadang kami lebih banyak membuka HP, bermain. Karena itu kami berdosa. Kami memohon ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Supaya kami tetap berlayak di hadapan-Mu. Kami juga layak dalam persekutuan yang beribadah ini. Ini pengakuan kami. Permohonan kami untuk segala pengampunan dan pengasihan daripada-Mu. Yang kami bawa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Banyak orang suka diampuni, tapi tidak rela mengampuni. Tak berguna mohon pengampunan jika kita mengeraskan hati. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Nats pemberitaan anugerah Allah dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 15a. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah diriku hanya oleh darah Yesus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Mari berdoa untuk pelayanan firman. Kembali kami datang padamu Tuhan. Kami umat-Mu yang rindu akan kebenaran sabda firman-Mu. Karena kami terlalu yakin bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang pada jalan hidupku. Karena itu Bapa di sorga,
Saat ini kami mau baca renungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun dan mampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, tapi juga kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang taat dan setia. Berfirman bagi kami ya Bapa, dan berkuasalah. Kami sedia menerimanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup dan kekal. Kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca bagian Alkitab. Bacaan sepanjang minggu ini dalam kitab Injil Yohanes. Yohanes pasal 20, kita membaca ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20, kita membaca ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Mari kita baca ini bersama tentang Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan menerangi kakiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Jemaat diundang untuk berdiri, dan marilah kita mengakui iman percaya kita kepada Tuhan menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi,
segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasulin. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Maju dan Rajamu, Allah Maha Besar, ucapkan syukurmu, bernyanyi bergembang, suaramu dan hatimu berpadu puji Tuhanmu. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan, kalau saat ini kita semua ada dalam suasana dipenuhi damai di hati. Di hari Minggu yang kudus ini, kita ada lagi dalam satu persekutuan yang beribadah. Kita diajak untuk merenungi bagian bacaan dalam Injil Yohanes 20 ayat 11 hingga 18 yang kita sudah baca bersama tadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menurut Injil Yohanes, orang yang pertama dijumpai Yesus setelah kebangkitannya adalah Maria Magdalena. Maria bukan seorang tokoh yang menonjol dalam narasi Injil. Namun Yesus menampakkan diri kepada Maria dahulu sebelum kepada murid-muridnya. Maria Magdalena ini dikenal sebagai perempuan yang taat dan sangat mengasihi Yesus. Ia merupakan saksi mata peristiwa penyaliban, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus bangkit dari kematiannya, Maria Magdalena adalah orang pertama saksi kebangkitan Yesus. Karena ketika dia datang ke kubur Yesus, maka yang ditemui adalah kubur kosong. Dan saat itu dia langsung menemui Simon Petrus dan murid lainnya dan mengatakan bahwa Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Saudara-saudara, ketika Simon Petrus dan murid lainnya pulang ke rumah, jadi pertama mereka bersama-sama ke kubur Yesus, dan Simon dan murid lainnya ini kita tahu
dalam perikop bacaan lewat peristiwa Paskah minggu lalu, mereka yang melihat dan memang kubur itu kosong, tapi mereka langsung pulang. Namun Maria masih tetap berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil dia tetap berharap bahwa akan menemukan sebuah petunjuk tentang keberadaan Yesus. Saat itu Maria sedang menghadapi kesusahan ganda, yaitu kematian Yesus, yang kedua hilangnya mayat Yesus. Karena itu ketika malaikat Tuhan tampak di depannya dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dalam ayat 13 tadi, namun Maria menjawab seolah-olah dia berkata kepada manusia, "Tuhanku telah diambil orang." Bahkan ketika Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus, dia pun tidak mengenal Yesus. Sehingga ketika Yesus pun bertanya seperti malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Tapi dia menduga Yesus sebagai penunggu taman. Bahkan dia memanggil Yesus dengan kata Tuhan. Namun saudara-saudara, ketika Yesus memanggil namanya, maka Maria sangat kenal bahwa Yesus adalah guru yang dia sapa dalam bahasa Ibrani Rabuni. Saudara-saudara, Maria pasti sangat senang dan ingin mendekati dan menyentuh Yesus. Yang dia anggap sudah mati, bahkan dicuri orang, tapi tiba-tiba dia melihat. Karena itu dia ingin mendekati dan menyentuh Yesus, tapi Yesus melarangnya. Di ayat 17 Yesus mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku." Tentu ini bukan karena Yesus takut corona. Seperti kita saat ini, untuk sementara jaga jarak, nih boleh baku-baku sontong, baku pegang. Seperti itu. Tetapi kita mengimani bahwa Yesus kuasanya lebih dari COVID-19. Karena itu alasan Yesus bagian bacaan ini mengatakan, "Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria menunjukkan bahwa dia seorang penurut. Karena itu dia menuruti apa kata Yesus. Dia melakukan seperti yang Yesus mau. Dan saudara-saudara, dia tidak menyentuh Yesus, tidak memegang Yesus. Dia mampu menahan diri. Mungkin ini yang juga menjadi bagian perenungan kita, supaya orang semua menahan diri. Untuk tetap jaga jarak, untuk nyanda baku-baku pegang dulu biar suka sekali. Cipika-cipika dan lain-lain dalam rangka mau memutuskan rantai virus COVID-19 ini. Dan itu telah menjadi atau diteladankan oleh Maria. Sebab ingin menikmati keselamatan dan memberitakan selamat sejahtera Tuhan, maka mesti dengar-dengaran dan menurut. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, ketaatan. Karena itu saudara-saudara, Maria sangat mengalami perkembangan iman yang luar biasa. Perasaan sukacita setelah bertemu dengan Yesus tidak mampu menutup mulutnya untuk berbicara tentang kebesaran Allah. Maria menjadi saksi kebangkitan Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi, melalui berita kebangkitan yang disampaikan, Maria Magdalena hendak mengingatkan murid-murid Yesus tentang perkataannya bahwa ia akan hidup setelah 3 hari mati. Kesedihan para murid telah membuat mereka melupakan begitu saja perkataan Yesus. Karena itu Yesus memakai Maria Magdalena untuk menyampaikan kabar kebangkitan. Maria diberi kemuliaan untuk menjadi orang pertama melihat Yesus yang telah bangkit. Saat rasa takut dan khawatir menyelimuti hati para murid, Maria tampil dan mampu meyakinkan bahwa Yesus telah bangkit dan akan menyertai mereka. Perasaan kasih yang besar ditunjukkan Maria untuk percaya sepenuhnya pada Yesus. Ia disebut sebagai perempuan yang berani dan setia. Bahkan dia menjadi pelopor pemberitaan kesukaan bagi dunia.
Pengalaman perjumpaannya dengan Yesus tidak disimpannya sendiri. Sukacita yang ia alami tidak didekapnya sendiri. Karena itu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya pengalaman hidup beriman Maria Magdalena ini akan selalu menjadi pengalaman hidup beriman kita. Yaitu menjadi saksi kebangkitan Kristus. Mengalami perkembangan dalam iman. Dalam kondisi apapun termasuk kondisi kita sekarang ini. Mari kita tunjukkan bahwa perkembangan iman kita akan terus mengalami perkembangan secara luar biasa. Bukan iman lebih merosot. Karena apa saudara? Karena kita memiliki keinginan mencari Yesus yang hidup. Ya, walaupun memang waktu itu Maria mencari Yesus, dia tahu mati, kong orang socuri. Tapi saat ini kita tahu kesaksian yang terjadi bahwa Yesus adalah hidup. Karena itu mari kita memiliki keinginan terus mencari Yesus yang hidup. Sehingga selalu ada perjumpaan kita dengan Yesus. Nah, saudara-saudara sebagai gereja kiranya kita mampu untuk saling meyakinkan satu dengan yang lain. Waktu Maria datang menemui murid-murid dan meyakinkan mereka tentang Yesus yang hidup. Ini yang akan menjadi tugas kita sebagai gereja, tetap saling meyakinkan satu dengan yang lain. Bahkan di saat rasa takut dan khawatir terhadap persoalan-persoalan hidup kita saat ini, termasuk adanya wabah virus COVID-19 yang sementara menyelimuti kita. Kita tetap mampu untuk bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dan akan tetap menyertai kita. Bahwa Yesus benar-benar hidup di tengah-tengah kita. Maka tugas kita, saudara-saudara sama dengan tugas Maria Magdalena. Pergi dan menyatakan kepada semua orang bahwa aku telah melihat Tuhan. Di saat kita sungguh-sungguh menyadari dan percaya bahwa Tuhan ada dan hadir sungguh-sungguh menjaga dan melindungi kita. Bahwa Tuhan memberkati kita sampai saat ini. Maka itulah kesaksian hidup pengalaman untuk kita sampaikan. Aku telah melihat Tuhan. Kiranya ini menjadi perenungan bagi kita saat ini. Amin. Firman Tuhan. Akan memberikan persembahan. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita melakukan mari puji Raja Sorga. Mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sungguh percaya ya Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir, Engkau pun memberkati pelayanan ibadah kami di hari Minggu yang kudus ini. Kami masih terus dipanggil untuk memaknai akan peristiwa kebangkitan Kristus, peristiwa Paskah. Dalam kehidupan beriman
yang tidak mudah goyah dan tetap percaya bahwa Yesus yang kami imani sungguh-sungguh bangkit. Dan itu yang teralami lewat peristiwa penampakan diri Yesus kepada Maria Magdalena. Sehingga memampukan dia dapat menjadi alat kesaksian untuk Tuhan pakai supaya dia terus memberitakan kebangkitan Kristus. Menjadi seorang yang berani dan tetap setia. Menjadi seorang yang tidak egois tetapi mampu memberi pelayanan kepada banyak orang lewat kesaksian yang nyata. Karena itu seluruh kehidupan kami saat ini Tuhan untuk melakukan firman-Mu, kami juga taruhkan dalam tangan kasih-Mu. Kami bersyukur dalam persekutuan ibadah ini boleh memberi persembahan. Engkau kiranya berkati kuduskan apa yang kami persembahkan. Sehingga dari benda-benda yang mati ini boleh berubah menjadi karunia-karunia yang hidup. Yang dapat menopang pelayanan gereja-Mu. Namun ajar dan mampukan kami untuk tahu mempersembahkan seantero hidup kami. Menjadi persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepada-Mu. Untuk kami tetap taat setia dalam memberitakan peristiwa kebangkitan Yesus. Memberitakan kepada dunia ini bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan akan tetap berkarya memberi selamat sejahtera dalam hidup kami. Sehingga kami tidak perlu takut dan khawatir menghadapi kondisi apapun sekarang ini. Karena kami yakin kuasa Yesus melebihi segala-galanya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa pagi hari ini. Untuk persekutuan Jemaat Gemim Sola Fide Sabta Marga Perkamil. Kolom 1 sampai kolom 36 terus diberkati Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja dan adik-adik sekolah minggu. Orang-orang tua yang sementara bekerja baik dari rumah bahkan bekerja di kantor. Biarlah Tuhan tetap menolong dan memberkati mereka. Tuhan menyertai dalam kebersamaan di tengah keluarga. Suami istri yang tetap saling merangkul, menyatu. Kebersamaan bersama anak-anak. Sehingga saat-saat seperti sekarang ini. Kiranya iman akan terus bertumbuh berkembang secara luar biasa sebagaimana Maria Magdalena. Sehingga Bapa di sorga berkat-Mu akan tetap mengalir mulai dari dalam rumah masing-masing keluarga. Tapi juga akan terus menyebar kemana-mana pun. Bapa di sorga kami mau berdoa bagi pemuda remaja yang duduk di bangku pendidikan. Saat ini mereka belajar di rumah masing-masing. Mereka memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan sebaik-baiknya. Mereka terus belajar sehingga Tuhan menganugerahkan mereka kepintaran, hikmat, akal budi. Buat anak-anak kami tetap sukses untuk setiap cita-cita harapan masa depan. Bapa di sorga bagi adik-adik sekolah minggu yang masih dalam masa pertumbuhan pun Tuhan jaga, lindungi, Tuhan berkati mereka. Terus bentengi kehidupan jemaat-Mu ini Tuhan terhadap segala macam virus penyakit. Termasuk sekarang ini yang sementara mewabah virus penyakit COVID-19. Karena itu kami bawa jemaat-Mu ini semua ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkati badan pekerja majelis jemaat. Diberkati semua perangkat pelayanan. Diberkati Bapak Pendeta Karel Gustav Lau sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Sola Fide Sabta Marga Perkamil. Sekaligus Ketua Badan Pekerja Majelis Wilayah Manado Timur 5. Terus mampukan Bapak Pendeta dengan hikmat yang dari Tuhan. Dalam segala tanggung jawab pelayanan. Dalam melakukan berbagai program-program pelayanan tahun 2020. Walaupun kami harus ada di rumah masing-masing dan ibadah ini tetap berjalan dengan baik. Bahkan program-program yang lain pun boleh berlangsung dengan baik. Walaupun masih ada program-program yang harus mengalami penundaan. Tetapi kami percaya segala kasih karunia Tuhan akan terus menghantar Bapak Pendeta dalam menjadi gembala dan pemimpin di tengah jemaat-Mu ini. Diberkati keluarga, istri, anak-anak. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani para pendeta. Semua penatua syamas yang ada di kolom dan bipra. Semua komisi-komisi kerja, komisi bipra. Biarlah Tuhan yang merangkul bersama kelompok fungsional lansia, pengurus yang ada, taman kanak-kanak Sola Fide Perkamil. Bahkan pegawai gereja, kostor, driver, biarlah semua kami tetap terangkul bersama penasehat gereja. Terima kasih Bapa di sorga.
Dari tempat ini kami juga mengingat saudara-saudara kami. Mereka yang bergumul sakit, mungkin dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami tahu Tuhan, dalam kondisi sekarang ini kami tidak bisa saling berkunjung. Tetapi kami tetap mendoakan mereka. Tuhan menolong, memberkati upaya-upaya untuk sembuh dari sakit. Sehingga mereka boleh merasakan mujizat Tuhan menyembuhkan mereka pula. Keluarga-keluarga yang berduka cita Tuhan kuatkan dan hiburkan. Lebih khusus keluarga Nusa Kawengian. Karena itu kami bawa juga keluarga ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, Engkau berkati senantiasa pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Diberkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur. Diberkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota. Bahkan di tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan sampai di RT RW lingkungan. Tuhan beri hikmat, bijaksana bagi mereka. Tuhan mampukan Bapak Presiden tetap sehat, kuat dalam rangka mencari solusi untuk mengatasi wabah COVID-19 saat ini. Untuk bisa sama-sama memutuskan rantai virus COVID-19 ini. Karena itu Tuhan jaga lindungi para pemimpin-pemimpin kami. Tetap sehat kuat, tetap diberkati. Jauh-jauhkan apa yang namanya kerusuhan. Jauh-jauhkan semua kecelakaan mara bahaya. Bapa di sorga kami berdoa para pemimpin-pemimpin gereja Tuhan. Sehingga mereka akan mampu terus memimpin dan membawa gereja-Mu menjadi gereja yang taat setia terhadap segala apa yang menjadi himbauan dalam rangka kami menjaga keselamatan kami yang Tuhan Yesus telah anugerahkan secara luar biasa. Karena itu diberkati gereja dengan berbagai program, tetapi juga dalam segala himbauan-himbauan yang mereka berikan dalam rangka kami sama-sama bisa bekerja sama untuk memutuskan rantai virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Kami bawa dalam doa para tenaga medis, para aparat negara yang bekerja siang dan malam dalam rangka untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Tenaga medis di rumah sakit, lebih khusus mereka yang berhadapan langsung dalam pelayanan medis untuk orang-orang yang mengalami penyakit virus yang terinfeksi virus ini. Maka Tuhan juga menolong. Tuhan jaga lindungi mereka, bentengi mereka. Tapi juga saudara-saudara kami Tuhan yang sementara dirawat, terisolasi karena terinfeksi virus COVID-19. Tuhan beri kekuatan, ketabahan. Tuhan beri semangat mereka berjuang untuk keluar dari pergumulan ini. Supaya mereka pun disembuhkan oleh Tuhan. Bapa di sorga, tapi ketika ada pun yang mengalami kematian, maka Tuhan kuatkan dan hibur-hiburkan keluarga-keluarga mereka. Keluarga-keluarga pun mampu untuk menghargai apa yang telah menjadi prosedur ketika ada yang mengalami kematian. Supaya semua bisa berlangsung dengan baik sampai di ibadah pemakaman. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami sekalian, kami yang berdoa, kami yang bawa seluruh masyarakat bahkan jemaat Tuhan. Supaya kami senantiasa terlindungi oleh kasih sayang Tuhan. Roh Kudus yang menaungi kami. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk jemaat yang bersuka cita karena hari ulang tahun. Kiranya mereka terus diberkati dengan melengkapi sukacita mereka. Tetapi juga ada saudara-saudara jemaat kami yang bersyukur. Hari ulang tahun juga pernikahan Tuhan juga memberkati mereka. Tetapi ada yang bergumul masing-masing di rumah Tuhan. Kuatkan iman mereka. Dan tetap percaya dan terus memiliki keinginan mencari Tuhan, berjumpa dengan Yesus akan mengubah segala kondisi situasi sekarang ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bawa dalam doa semua yang sementara melayani di rumah gereja ini. Baik pemegang keyboardis bahkan juga prokantor yang ada. Mereka yang menjadi kru untuk kegiatan live streaming saat ini Tuhan juga memberkati mereka. Karena itu kami bawa pun mereka sedalam tangan kasih-Mu. Ini kami sekalian yang berdoa. Kami bersyukur dan bermohon di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri.
Kita mengakhiri ibadah ini melakukan pengharapanku. Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan pujian dari Prokantor.